Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, materi 3 dari kelas komputer dan masyarakat kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi network, yaitunya kami mengambil Starlink sebagai bahan untuk kami presentasikan. Nah, sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3 materi 3. Yang pertama itu ada Nadia Dearianifa, lalu yang kedua ada Najla Nadifa, yang ketiga ada Randy Kurniawan, lalu ada Ilham Nurfaldi. Untuk yang pertama, untuk penjelasan dari network akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Eh, untuk network adalah sekelompok komputer yang terhubung yang bisa saling berbagi sumber daya seperti printer atau modem dan data. Pada definisi sederhananya, network dapat menghubungkan setiap perangkat untuk bisa saling terhubung satu sama lain sehingga bisa mengirim informasi ke sasaran. Next slide. Selanjutnya itu ada macam-macam network. Untuk macam-macam network sendiri terbagi atas 3 bagian. Pertama berdasarkan ukuran, yang pertama ada LAN atau Local Area Network, yang kedua MAN atau Metropolitan Area Network, yang ketiga WAN atau Wide Area Network. Selanjutnya dibagi berdasarkan topologi, bus topologi, star topologi, ring topologi, dan mesh topologi. Eh, Yang ketiga, berdasarkan tujuan pengguna, ada internet, intranet, extranet. Internet sendiri adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia. Sedangkan intranet, jaringan internal yang menggunakan teknologi internet tetapi dibatasi akses hanya untuk anggota organisasi tertentu. Dan extranet adalah jenis internet yang diperbolehkan akses terbatas untuk pihak eksternal tertentu. Selanjutnya berdasarkan next slide. Teknologi koneksi, ada kabel terhubung atau yaitu menggunakan kabel fisik seperti serat optik atau kabel tembaga. Yang kedua, kabel atau wireless menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk mentransfer data. Selanjutnya berdasarkan hubungan antara komponen. Yang pertama ada client server network, yang artinya komputer atau perangkat yang meminta layanan klien terhubung ke server yang menyediakan layanan. Dan kedua, peer-to-peer network, artinya komputer saling terhubung dan dapat berbagi sumber daya tanpa perlu server berdasarkan pusat. Selanjutnya, berdasarkan akses, ada public network dan private network. Next slide. Manfaat network sendiri yang pertama membuat komputer menjadi lebih berguna, fleksibel, dan mudah digunakan. Yang kedua, berbagai macam aplikasi tidak bisa dijalankan tanpa jaringan komputer atau internet. Yang ketiga, reliabilitas atau dapat diandalkan. Keempat, tidak tergantung pada satu jenis komputer, memungkinkan komputer dari berbagai jenis, spesifikasi, dan merek komputer untuk bisa saling terhubung berbagi informasi secara real time. Selanjutnya, manfaat network adalah berbagi informasi dan sumber daya. Selanjutnya, pemrosesan terdistribusi mencegah untuk komputer selalu bergantung pada jaringan komputer pusat. Selanjutnya, mendukung kecepatan komunikasi secara real time. Dan yang terakhir membuat akses informasi menjadi lebih mudah. Selanjutnya, resiko network bagi keamanan informasi. Yang pertama, pencurian data dan serangan malware. Pada gangguan layanan, serangan denial of service dan gangguan jaringan.
pada manajemen kapasitas, overload jaringan, keterbatasan kapasitas. Pada kesalahan manusia itu terdapat kesalahan konfigurasi dan penggunaan yang tidak aman. Pada kerentanan perangkat dan software terdapat resiko kerentanan keamanan dan ketidakcocokan oh. Selanjutnya kepatuhan dan privasi, terdapat ketidakpatuhan regulasi dan penyalahgunaan informasi dan pada kehilangan data terdapat kegagalan backup dan kerusakan fisik. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam materi Starlink. Untuk penjelasan dari Starlink mungkin akan dilanjutkan oleh Ilham Nafaldi. Kepada Ilham dipersilakan. Baik, terima kasih Najla. Jadi sini Starlink adalah proyek konstelasi satelit yang dikembangkan oleh SpaceX, yaitu perusahaan eksplorasi antariksa yang dipimpin oleh Elon Musk. Konstelasi ini bertujuan menyediakan layanan internet global menggunakan ribuan satelit yang ditempatkan di orbit rendah bumi. Dengan demikian, Starlink berupaya mengatasi keterbatasan akses internet di daerah terpencil atau sulit terjangkau. Selanjutnya adalah macam-macam layanan dari Starlink. Yang pertama adalah layanan Starlink Standard. Tujuan dari layanan ini adalah untuk penggunaan rumah tangga. Biayanya adalah mulai dari $90 per bulan. Setelah itu data prioritasnya adalah standar tier 3, yaitu data ini unlimited dan merupakan prioritas lebih rendah dari priority dan mobile priority. Kecepatan internetnya hingga 220 Mbps dan biaya peralatannya sekitar $599 untuk perangkat keras dan instalasinya di instalasi sendiri. Untuk ketersediaannya adalah global, tergantung pada ketersediaan layanan. Layanan yang kedua adalah Starlink Roam. Tujuan dari layanan ini adalah internet portable untuk pengguna mobil atau RV, camping, dan kegiatan outdoor lainnya. Biaya internet dari Starlink Roam ini adalah sekitar $150 hingga $200 per bulan, tergantung pada pilihan regional atau global. Untuk data prioritasnya adalah mobile tier 4, yaitu data tidak terbatas dengan prioritas lebih rendah. Untuk kecepatan internetnya hingga 220 Mbps, namun dapat bervariasi tergantung biayanya. Untuk biaya peralatan, sekitar $599 hingga $2.500, tergantung pada peralatan yang dipilih. Untuk instalasinya, masih instalasi sendiri dan ketersediaannya global, dengan beberapa pembatasan tergantung lokasi. Layanan selanjutnya adalah layanan Starlink Business. Tujuan dari layanan ini adalah berkecepatan tinggi untuk bisnis. Biayanya bervariasi mulai dari $250 per bulan untuk 1 terabyte priority data dengan opsi lebih tinggi tersedia. Untuk data prioritasnya adalah priority tier 2, yaitu ada pilihan 1 terabyte, 2 terabyte, atau 6 terabyte data dengan prioritas tinggi. Untuk kecepatan internet hingga 220 Mbps, dan untuk biaya peralatan sekitar $2.500 untuk perangkat keras dan instalasi sendiri, dan ketersediaannya global, tergantung pada ketersediaan layanan. Dan selanjutnya atau yang terakhir adalah Starlink Maritime atau Mobility. Tujuan dari layanan ini yaitu adalah layanan internet untuk kapal, yacht, dan penggunaan mobile bisnis. Biayanya bervariasi mulai dari $250 hingga $5.000 per bulan, tergantung pada paket data yang dipilih. Untuk data prioritas, mendapatkan data prioritas teratas yaitu mobile priority tier 1 dengan
data 50 GB, 1 TB, atau 5 TB data dengan prioritas tinggi. Kecepatan internetnya hingga 220 Mbps untuk biaya peralatan $2.500 untuk perangkat keras dan instalasi sendiri, dan untuk ketersediaan global tergantung pada ketersediaan layanan juga. Dan ini adalah tabel yang berisi perbandingan fitur atau kriteria dari berbagai layanan yang ada di Starlink. Baik, selanjutnya itu adalah manfaat dari Starlink. Yang pertama, dari Starlink itu manfaatnya kita bisa melihat pada konektivitas global. Di sini maksudnya memberikan akses internet di daerah terpencil, pedesaan, dan pulau terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat. Lalu yang kedua itu ada darurat dan konflik, terbukti bermanfaat dalam situasi bencana dan konflik seperti memberikan akses komunikasi vital selama perang atau bencana alam. Lalu yang berikutnya itu ada internet berkecepatan tinggi, di mana menghadirkan akses internet berkecepatan tinggi di seluruh dunia, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki akses yang memadai. Lalu berikutnya itu ada biaya terjangkau, yang menargetkan biaya layanan yang terjangkau yang menjadikan internet lebih dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Berikutnya, manfaat dari Starlink ini, fleksibilitas dan mobilitas. Cocok untuk kebutuhan mobile seperti di laut atau pesawat, serta di wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat. Setelah kita melihat manfaat dari Starlink tersebut, ada beberapa resiko dari Starlink ini juga, di mana yang pertama itu ada kepadatan satelit, karena keberadaan ribuan satelit dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kepadatan di orbit dan potensi konsekuensi tabrakan atau penciptaan sampah di antariksa. Lalu berikutnya itu ada gangguan astronomi, di mana kepadatan satelit juga dapat mengganggu observasi astronomi dan menciptakan polusi cahaya yang mempengaruhi pengamatan bintang dan planet. Lalu berikutnya ada ketergantungan tertentu. Tentunya adanya risiko terkait ketergantungan terlalu besar pada sistem atau perusahaan untuk menyediakan layanan internet global. Berikutnya itu ada isu lingkungan. Maksudnya proses pembuatan, peluncuran, dan pemeliharaan satelit dapat memiliki dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Berikutnya ada gangguan sistem komunikasi lainnya. Potensi gangguan ini terhadap sistem komunikasi lainnya seperti sistem navigasi satelit atau layanan komunikasi lain. Berikutnya, contoh kasus dari Starlink ini akan disampaikan oleh Randy Kurniawan. Kepada Randy, dipersilakan. Oke, kemudian kita lanjut kepada contoh kasus, yakni penggunaan Starlink dalam perang Ukraina-Rusia. Pada contoh kasus ini yang bisa membuat kita bisa membedakan antara teknologi yang dipakai Starlink, yakni Internet over Satellite, dibandingkan dengan teknologi jaringan yang lain seperti kabel, dalam hal ini fiber optik atau tower BTS. Karena seperti jika terjadi perang atau situasi krisis, otomatis infrastruktur seperti kabel dan juga tower BTS tentu akan hancur dan juga menghambat jalannya komunikasi. Namun karena Starlink menggunakan satelit, sehingga bisa memberikan akses komunikasi di mana saja. Hal ini sangat membantu sekali dalam hal krisis dan perang. Dan itu juga yang menjadikan Starlink dalam hal ini merupakan teknologi dari SpaceX yang menjadi sorotan saat perang Rusia-Ukraina.
di mana saat itu Elon Musk menawarkan layanan Starlink untuk Ukraina yang menjadi fasilitas komunikasi bagi warga sipil dan juga militer eh, terhadap keperluan untuk koneksi internet. Namun karena selang berjalannya waktu, tentu karena Starlink ini merupakan perusahaan komersial, membutuhkan dana dan sokongan biaya. Akhirnya terjadi beberapa permasalahan. Pemerintah AS, perusahaan Starlink meminta dukungan keuangan pada pemerintah AS setelah beberapa bulan memberikan layanan tanpa biaya. Kemudian eh, karena tidak juga diberikan, SpaceX memberikan pembatasan penggunaan Starlink. Hal ini yang memberikan kita sebuah pelajaran bahwasanya kasus Starlink itu menunjukkan keuntungan, efisiensi, dan risiko tergantung pada satu perusahaan komersial dalam konflik. Dan ini perlu adanya koordinasi antara sektor swasta dan publik dalam pengembangan dan penerapan teknologi kritis dalam situasi krisis atau perang. Maksudnya adalah jangan sampai nanti ketika misal terjadi situasi krisis ataupun nanti terjadi perang dan kita memanfaatkan teknologi dari sektor swasta atau mungkin dari perusahaan luar negeri, sementara kita tidak bisa mengembangkan sendiri teknologi tersebut. Oleh karena itu, teknologi seperti Starlink ini, pada contoh kasus ini sangatlah merupakan sebuah teknologi future proof atau teknologi masa depan dalam hal koneksi jaringan. Eh, jadi sangatlah penting bagi kita untuk mendalami atau seenggaknya mempelajari seperti apa itu teknologi pada Starlink. Itu saja. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Randy atas penjelasan dan juga penyampaian dari contoh kasus. Mungkin sekian dari kelompok 11 atau kelompok 3, materi 3. Mungkin jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan juga sebelumnya jika ada pertanyaan dari teman-teman yang misalnya masih ragu dan ada yang ingin ditanyakan, bisa untuk langsung bertanya pada kolom komentar. Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.